왜? 누구 같냐고. 난 용의자라고 생각하거든. Hansem dan teman-teman polisinya kaget melihat Ina memperkenalkan diri dan akan bertugas bersama mereka untuk memecahkan kasus Lim Yong. Ternyata Ina bertugas di unit itu karena perintah dari kepala kepolisian. Hansem mengajak Ina untuk bicara dengannya di atap gedung. Hansem bingung kenapa Ina ada di sana. Apa Ina takut mereka akan menemukan jawabannya? Ina tidak pernah meragukan Hansem. Dia di sana karena yakin bahwa Hogun, Dongsu, Lim Yong dan pamannya saling berkaitan. Ina memberitahu Hansem bahwa akhirnya dia ingat saat kejadian kematian pamannya 10 tahun yang lalu. Saat itu dia bersama dengan sang pembunuh. Tapi Hansem masih meragukan Ina dan merasa Ina hanya mencari alasan karena sudah terpojok. Ina berkonsultasi dengan psikiaternya. Dia memberitahu bahwa dia baru ingat dengan kejadian 10 tahun yang lalu. Ina penasaran, apakah benar dia mengalami PTSD? Sung Jo merasa seharusnya Ina senang karena bisa mengingat itu dan Sung Jo juga tidak pernah salah mendiagnosis. Ina baru ingat sekarang itu karena rasa bersalah, karena dulu dia tidak bisa menoleh ke belakang. Ina pikir jika dirinya saat itu menoleh ke belakang, mungkin sang pembunuh akan membunuhnya juga. Tapi Sung Jo merasa sedikit lega, karena sekarang Ina bisa tidur nyenyak, dan Sung Jo akan percaya apa yang dikatakan oleh ingatan Ina. Tapi Ina sendiri tidak tahu apa dia bisa mempercayai ingatannya 100%. Hansem dan timnya melakukan rapat bersama, tapi mereka tidak melihat Ina walaupun sudah bergabung dengan tim mereka, dan mereka tidak memperdulikan Ina. Saat San mengumpulkan rekaman dari pria yang berusia 50 tahunan, dia memberitahu kepada teman-teman satu timnya, bahwa di tempat parkir korban adalah tempat parkir langganannya. Tapi tiap kali pria itu parkir di sana, bannya selalu bocor dan rodanya tergores. Awalnya dia tidak memedulikannya, tapi tiap kali parkir di sana, mobilnya selalu rusak, dan tempat itu titik buta tanpa CCTV. Setelah kejadian yang berulang-ulang itu, dia mulai parkir di tempat lain. Hansem pikir itu cukup aneh dan itu bukan kebetulan, karena sang pembunuh sudah lama merencanakan pembunuhan itu. Ina datang ke kantor dan mendapati bahwa kantor sepi. Kemudian dia duduk di kursi Hansem dan melihat-lihat apa yang ada di mejanya. San datang dan merasa Ina sedang mengintai saat ini, tapi Ina hanya ingin tahu tentang kepribadian Hansem. Karena dia telah mengikuti Hansem selama 10 tahun, mendengar itu San heran kenapa Ina melakukan itu. Dan Ina tidak menjawab pertanyaan San, dia malah mengganti topik pembicaraan dan pergi dari sana. Hansem melihat rekaman CCTV, dia melihat rekaman itu dan melihat Myong yang saat itu dijerat lehernya saat memasuki area parkiran. Hansem kemudian pergi ke area bar Griffin, bar milik Lim Yong, dan hanya itu tempat Lim Yong berada tanpa CCTV. Pembunuhnya masuk ke mobil di sana, tapi Hansem heran kenapa sang pembunuh tak langsung membunuhnya. Ina merasa Hansem sudah tahu pembunuhnya ada di mobil dan dia membunuh Myong di tempat parkiran itu. Itu karena pembunuhnya memutuskan tempat pembunuhan sebelumnya, yaitu tempat parkir ini. Tempat yang terkendali dan dengan perjalanan singkat adalah di dalam mobil. Itu tempat mereka bisa berduaan. Serta, tidak ada CCTV di sekitar, begitu pula saat dia parkir di bar. Pembunuhnya menunggu dengan penuh harap sampai Lim Yong masuk mobil. Dia tetap tenang dan tidak gugup, sampai akhirnya Lim Yong masuk ke dalam mobil. Dan itu kesempatan sempurna untuk membunuh. Mereka menunggu 35 menit sampai dia tempat parkiran itu. Ina pikir pasti ada alasan kenapa dia tidak dibunuh sampai tiba di sana. Dalam puzzle digambar wanita yang berbisik, sebenarnya apa yang dikatakan sang pembunuh selama perjalanan 35 menit. Dan jawabannya hanya ada di kepala sang pembunuh. Ina menekan bel rumah dan meminta Ibu Hansem untuk membukakan pintu untuknya. Mereka pun masuk dan Ina menikmati jamuan bersama ibunya. Tanpa basa-basi Ina langsung bertanya apa Hansem pernah mengajak seorang gadis ke rumah. Ibunya agak kaget mendengar itu karena itu pertanyaan pribadi. Kemudian Ina memberitahu bahwa dia tertarik kepada Hansem. Dia telah mengikuti Hansem selama 10 tahun. Ibunya tambah terkejut mendengar pernyataan dari Ina itu. Ibunya pun memberitahu bahwa putranya tidak pernah mengajak seorang gadis ke rumah, tapi dia pernah berpacaran. Hansem hanya pernah membawa teman SMA-nya dan mereka masih berteman sampai saat ini. Mendengar ibunya yang mengatakan hal pribadinya itu membuat Hansem kesal dan pergi. Ina ingin Hansem memegang tangannya karena dia mendapatkan puzzle teka-teki lain setelah 10 tahun. Dan Ina ingat pembunuhnya ada di belakangnya pada hari itu. Ina sangat penasaran kenapa dia yang pertama tiba di TKP. Dan kenapa dia yang dikirimi teka-teki itu? Apakah pembunuhnya mengenalnya? Saat ini Ina hanya butuh orang yang bisa dipercaya. Karena Ina tahu bukan Ina pembunuhnya. Dan karena pembunuhnya mengenal Ina.
Ina datang ke kantor dengan membawa berkas profil yang sudah dia buat, kemudian mereka pergi ke ruang rapat. Di ruang rapat, Ina menjelaskan bahwa pembunuhan Lim Yong berkaitan dengan pembunuhan pamannya 10 tahun yang lalu. Itu karena Ina mendapat keping puzzle setelah pembunuhan itu terjadi, dan karena hal itu, Ina pikir itu adalah pembunuhan berantai. Hanya karena 7 dari 10 faktor selaras, bukan berarti satu orang melakukan kedua kejahatan. Terkadang, hanya satu sifat tertentu atau metode khas yang konklusif bisa memberitahu jawabannya. Kedua pembunuhan terjadi di ruang pribadi korban saat para korban sendirian. Mereka memilih korban sebelumnya, lalu lama membuntuti dan mengamati mereka bahkan dengan risiko tertangkap CCTV. Setelah persiapan selesai, si pembunuh menunggu kesempatan sempurna, dan mereka membunuh korban dalam waktu singkat. Ini artinya mereka tidak membunuh hanya demi sensasi, melainkan pembunuhnya mungkin punya dendam terhadap korbannya. Mereka membunuh dengan pengendalian emosional dengan sangat baik. Karakteristik ini menunjukkan kedua kasus ini adalah pembunuhan berantai, dan keping teka-tekinya adalah pelengkapnya. Setelah rapat selesai, teman-teman satu tim tidak terlalu mempercayai analisis dari Ina. Kemudian Hansem mengajak teman-temannya untuk mengesampingkan pembunuhnya, dan cari tahu lebih banyak tentang korban, yaitu Lim Yong. Hansem yakin ini bukan pembunuhan impulsif atau acak, karena pasti ada motif di balik itu. Seperti yang Ina katakan, pembunuhnya mengambil risiko tertangkap karena motif atau dendamnya. Jadi untuk menemukan jawabannya, mereka harus tahu siapa Lim Yong. Mereka bingung karena adik Lim Yong memutuskan hubungan dengan kakaknya, sedang ponsel ayah Lim Yong tidak aktif. Karena itu, Hansem menawarkan diri untuk mengunjungi rumahnya di daerah Tongyeong. Hansem masuk ke mobilnya dan tiba-tiba Ina juga masuk ke dalam mobil, karena Ina ingin ikut Hansem menemui ayah Lim Yong. Hansem menyuruh Ina untuk keluar karena partnernya adalah San. Tapi San masih sibuk bertelepon dan tidak ada salahnya mengajak Ina, dan mereka pun pergi berdua. Setelah sampai di rumahnya, tidak ada yang membukakan pintu. Sepertinya rumah itu sudah lama kosong. Tetangganya mengatakan bahwa rumah itu memang kosong karena penghuninya pindah ke panti jompo. Saat sampai di panti jompo, perawat mengatakan bahwa Pak Lee Do-won menderita demensia, dan saat itu Ina melihat siswa SMA yang berdiri di sana. Ina menyuruh Hansem untuk masuk ke kamar Pak Lee terlebih dahulu, sedangkan Ina pergi ke tempat lain. Saat masuk ke dalam, perawat dan juga Hansem tidak bisa membuat Pak Lee memperhatikan mereka, dan perawat pikir kedatangan Hansem sia-sia. Tiba-tiba Ina masuk dengan memakai seragam SMA dan memanggilnya ayah. Ternyata dia menemui siswa yang tadi dan meminjam seragamnya. Ina sangat cerdas dengan berpura-pura menjadi Lim Yong dan membuat Pak Lee mau berbicara dengannya. Perawat mengatakan kepada Hansem bahwa Pak Lee datang ke panti jompo pada 2 bulan lalu. Kemudian dia memberikan kontak orang yang membawa Pak Lee ke panti itu. Sedangkan Ina yang sedang berpura-pura menjadi Lim Yong membahas tentang Yun Dong Hon. Sepertinya Ina hanya asal sebut nama. Awalnya Pak Lee seperti tidak mengenanya, tapi dia kemudian bertanya apakah putrinya sudah meninggalkan pria itu. Ina ingin mengkorek lebih dalam tentang pria yang sedang Pak Lee bicarakan, tapi Pak Lee tidak tahu namanya. Pak Lee hanya tidak suka dengan raut wajah pria itu. Hansem menemui orang yang ada di kontak yang diberikan perawat itu, dia adalah sepupu Pak Lee. Dia mengatakan saat Myong kelas 3 SMP, ibunya meninggal dunia, Myong benar-benar hancur, dan dia pun kabur dari rumah. 7 tahun setelah Myong pergi, dia datang menemui ayahnya sekali, dan dia membelikan Pak Lee jaket musim dingin yang mahal. Ada seorang pria yang datang bersamanya yang ingin dia nikahi, tapi masalahnya, Pak Lee tidak suka raut wajahnya. Katanya, pria itu tampak akan mendominasi Myong. Tapi sepupunya itu tidak tahu nama pria itu, yang dia tahu pria itu mengelola semacam bisnis. Dan Pak Lee pernah bilang bahwa Myong kembali sebagai orang yang sangat berbeda, oleh karena itu Pak Lee membencinya. Hansem masuk rumah Pak Lee dan ternyata Ina sudah ada di sana. Mereka mencari pria yang dibawa Lim Yong pulang ke rumah dan akhirnya mereka menemukan sebuah foto seorang pria. Setelah mengetahui foto itu, ketua tim menyuruh anggotanya mencari tahu tentang pria itu. Hansem menemui manajer bar Griffin dan dia bertanya tentang foto pria itu. Ternyata pria itu pernah datang sebulan setelah bar Griffin dibuka. Katanya dia mengenal Myong sejak kecil dan ingin memberinya selamat atas pembukaan bar Griffin. Lalu sebulan lalu, dia datang setelah sekian lama, dan dia seperti orang yang sangat berbeda. Dia mau meminjam uang dari Myong karena dia merasa Myong memakai uangnya untuk membuka bar itu. Dia juga mengeklaim apartemennya Myong adalah miliknya. Ternyata pria itu pernah memberikan kartu namanya kepada manajer bar dan mengundang ke rumahnya. Dan pria itu bernama Chai Kang Chimok dan Hansem langsung pergi ke alamat Kang Chimok.
Hansem dan timnya datang ke restoran milik Kang Cimok, tapi mereka tidak menemukannya. Dan begitupun dengan anggota tim yang lain, mereka juga tidak menemukan Kang Cimok di rumahnya. Sedangkan Ina di kantor sendirian, dia menganalisis wajah dari Kang Cimok. Kang Cimok berada di sebuah hotel, dia mengetuk pintu kamar 510 dengan berteriak marah-marah. Setelah masuk ke kamar itu, ada mayat yang tergeletak dan seseorang memutilasi mayat itu. Dia membawa koper berwarna merah keluar dari kamar dan orang itu memakai pakaian yang sama seperti yang dipakai Kang Cimok. Orang itu membawa koper merah ke tengah waduk, dan dia membuang koper itu. Karena tidak menemukan Kang Cimok di restoran maupun di rumahnya, tim kepolisian mencarinya di lokasi terakhir mobilnya berada. Jung Ho menemukan mobil Kang Cimok yang terparkir dalam keadaan pintu mobil terkunci. Mereka melihat rekaman CCTV di area itu, dan mereka melihat Kang Cimok yang keluar dari mobilnya tapi tidak ada tanda-tanda Kang Cimok kembali lagi ke mobil. Di area itu tidak ada apa-apa, hanya ada pegunungan biasa. Hansem kemudian pergi ke tempat itu dan dia naik ke atas tebing tanpa menggunakan alat sampai telapak tangannya terluka. Kemudian San menelepon, dia sudah mengecek CCTV dan Kang Cimok berada di waduk selama 3 jam. Hansem bingung kenapa menghabiskan waktu 3 jam di waduk. Sebenarnya apa yang dia lakukan di waduk itu? Hansem dan Jung Ho pergi ke waduk tapi di sana tidak ada area pemancingan. Kemudian anggota tim memberitahu bahwa Kang Cimok memakai kartu kreditnya di Hotel Y. Hansem pergi ke Hotel Y dan pegawai hotel memberitahu bahwa Kang Cimok memesan kamar untuk 1 malam tapi dia sudah meninggalkan hotel. Kemudian Hansem masuk ke kamar 510 dan mengecek kamar itu. Tidak ada yang aneh di kamar itu, tapi di dalam kamar mandi ada bau menyengat. Hansem melihat percikan darah dan kemudian dia memanggil ahli forensik untuk mengecek area kamar mandi itu. Banyak bekas darah di sana tapi mereka tidak menemukan satu mayat pun. San mendapat info bahwa pukul 2 pagi, pria bercelana merah membawa koper merah meninggalkan hotel dan saat itu Kang Cimok juga memakai celana merah. Hansem pergi ke tepian waduk dan melihat ada bekas roda koper di sana. Karena mencurigakan anggota pencarian dipanggil untuk melakukan pencarian di waduk itu. Sedangkan Ina datang ke Hotel Y, dia masuk ke kamar 510 dan menganalisis di sana. Dia tidak menemukan kekerasan apapun dan sepertinya itu dilakukan secara terencana. Tapi dilihat dari sifat Kang Cimok yang tak terkendali, tidak mungkin dia melakukan pembunuhan dengan hal yang terencana seperti itu. Akhirnya mereka menemukan koper merah itu. Setelah dibuka, ternyata di dalamnya terdapat mayat tubuh pria tanpa kepala dan tangan. Mereka akan kesulitan mengidentifikasi mayat itu karena anggota tubuh tidak lengkap, dan mereka pun melakukan pencarian di tempat lain. Ina juga datang ke waduk itu. Dia merasa bukan Kang Cimok yang membunuh Lim Yong dan juga bukan dia yang membunuh pria di koper. Berdasarkan analisis Ina sebelumnya, Kang Cimok pernah dipecat karena kekerasan dan sering pindah kerja. Dia tidak bisa mengendalikan diri. Tapi pembunuh Lim Yong sangat teliti dan metodis hingga tidak meninggalkan jejak apapun. Dia juga punya pengendalian diri dan pengendalian emosional yang hebat, tapi Kang Cimok sangat panas. Lim Yong cukup tangguh untuk mengelola bar di usia muda di tempat asing baginya. Meski impulsif, Kang Cimok menunjukkan perasaannya kepada Lim Yong. Jadi, bukan Kang Cimok yang membunuh Lim Yong. Ina pikir, jasad tanpa kepala itu mungkin saja Kang Cimok, karena dalam rekaman CCTV, Kang Cimok memakai sarung tangan saat mengendarai mobilnya sendiri. Itu hal yang aneh, kenapa mengendarai mobil sendiri menggunakan sarung tangan? Setelah DNA dari mayat waduk itu diidentifikasi, ternyata mayat itu cocok dengan DNA Kang Cimok, jadi mayat itu benar Kang Cimok. Mereka sangat bingung dengan kasus itu dan ketua tim Jung Ho meminta timnya untuk melihat rekaman area peristirahatan lagi untuk tahu apa itu memang Kang Cimok bukan. Ina bertanya kepada pembantunya, apakah dia pernah mendengar nama Lim Yong dan Kang Cimok? Dan pembantunya merasa belum pernah mendengar nama-nama itu. Kemudian Ina bertanya lagi, apa pamannya pernah tiba-tiba berubah? Pembantunya merasa setelah orang tua Ina meninggal dalam kecelakaan, saat itulah pamannya itu berubah menjadi orang yang berbeda. Lalu tidak lama setelahnya, pamannya mundur dari kepolisian. Istri dari Kang Cimok, Seo Yang He diundang di kepolisian untuk diinterogasi. Di ruang penyelidikan Yang He hanya menangis saat mengetahui suaminya telah tewas. Yang He menceritakan, sebelumnya suaminya hanya bilang akan sedikit terlambat pulang. Kemudian Hansem memperlihatkan foto pria bercelana merah, dan Yang He tidak mengenali pria itu, tapi dia memakai pakaian yang sama seperti milik suaminya. Ina melihat rekaman interogasi saat Yang He ditanya apa dia pernah mendengar nama Lim Yong. Dan Yang He tanpa ragu menjawab bahwa dia tidak pernah mendengar nama itu, padahal nama itu adalah nama yang cukup umum.
Ina datang ke rumah Yang He. Ina langsung bertanya kapan suaminya pertama kali menyebutkan nama Lee Myong. Yang He agak kaget mendengar pertanyaan Ina karena sebelumnya Yang He pernah berkata tidak pernah mendengar nama itu. Kemudian Yang He menjawab itu saat suaminya memberikan apartemen yang Yang He beli dan diberikan kepada Lee Myong. Kemudian apakah suaminya pernah mengatakan hal lain tentang bagaimana Lee Myong berubah? Yang He pun menjawab bahwa suaminya tidak membicarakan itu. Yang He bingung kenapa Ina terus bertanya soal wanita yang sudah tewas itu. Bagaimana Ina bisa tahu Yang He mengenal wanita itu padahal dia berbohong agar tidak diinterogasi. Ina pun menjelaskan dia bisa tahu karena dia adalah pemrofil kriminal. Ternyata mereka berdua memiliki cat kuku yang hampir sama. Dan Yang He memiliki kamar yang berbeda dengan suaminya karena Yang He tidak suka mendengar nafas saat mencoba tidur. Mereka sudah tidur terpisah sejak awal menikah dan itu membuat suaminya membencinya. Yang He merasa iri karena Ina punya kamar sendiri sejak lahir dan juga pemrofil kriminal. Dan Ina merasa Yang He pernah kehilangan orang-orang terdekatnya karena dia sangat tenang bahkan saat diinterogasi oleh polisi. Sepertinya Yang He terbiasa dengan kematian. Saat usia Yang He 13 tahun, kebakaran melanda rumahnya, nenek dan kakaknya meninggal. Seharusnya mereka pindah besoknya, ada 2 kamar di tempat mereka akan pindah, tapi tidak ada untuk Yang He. Kemudian Yang He menduga bahwa Ina juga merasakan hal sama seperti Yang He. Ina pun menceritakan bahwa dia juga kehilangan orang-orang terdekatnya. Dia heran kenapa Yang He bisa tahu hal itu, dan Yang He merasa itu karena mata mereka menceritakan kisah yang sama. Kemudian Ina meminta izin untuk pergi dan Yang He menginginkan untuk bertemu dengannya lagi. Ina mendatangi teman-temannya profiler dan dia membahas tentang pembunuhan Kang Chimok. Dia menyuruh teman-temannya untuk bertanya apapun dan Ina akan berlagak sebagai pembunuh. Dia sudah mencurigai Yang He sebagai pembunuh suaminya. Mereka penasaran bagaimana seorang wanita melakukan pembunuhan sendiri, padahal fisik wanita tidak kuat seperti pria. Jika wanita melakukan pembunuhan, dia akan melakukan hal yang mudah yaitu dengan racun atau obat. Tapi ini dia bisa membuat suaminya datang ke hotel dan melakukan pembunuhan di sana. Mereka merasa bahwa si pembunuh mempunyai kaki tangan atau pembunuh bayaran. Ina menelepon Hansem tapi Hansem tidak menjawabnya. Kemudian Ina mencoba masuk rumah Hansem dengan membobol nomor sandinya. Dan itu berhasil. Ternyata nomor sandi rumah Hansem sama dengan nomor sandi rumah Ina. Itu adalah tanggal kematian paman Ina. Dan dia melihat-lihat rumah Hansem. Hansem merasa Ina berbuat seenaknya dengan Hansem dengan membobol rumahnya. Kemudian Ina bertanya kenapa wanita bisa membunuh suaminya. Dan Hansem menjelaskan itu bisa karena uang, KDRT, atau kejahatan karena nafsu. Saat bertemu dengan Yang He, Ina menyadari ada yang aneh saat dia bilang nenek dan kakaknya meninggal. Dia sama sekali tidak terlihat sedih. Tapi saat dia bicara soal tidak punya kamar sendiri, Ina tidak hanya melihat kesedihan, tapi juga amarah di matanya. Selain itu, saat suaminya meninggal, dia tampak seperti wanita yang sangat penasaran. Tapi dia tidak pernah menanyakan kasus itu atau bagaimana dengan perkembangannya. Itu karena dia sudah tahu, itu sebabnya dia tidak bereaksi seperti istri yang sedang berduka. Hansem merasa Ina juga seperti saat itu saat pamannya meninggal dan Ina menjelaskan dia tidak bisa mengakui itu karena dia tidak bersalah. Dan Hansem berencana akan bicara dengan Yang He besok. Mereka pun menginterogasi Yang He lagi dan Hansem penasaran siapa pria di foto itu dan Yang He merasa penasaran juga. Hansem merasa Yang He bahkan tidak menyangkal mengenalnya. Padahal sebelumnya Yang He bilang suaminya tidak pulang hari itu. Kemudian Yang He memberi alasan bahwa dia tidak menyadarinya karena tidur lebih awal malam itu. Hansem melanjutkan pertanyaan apakah Yang He pernah bersama pria selain suaminya? Dan dengan gamblang Yang He berkata bahwa dia pernah berkencan dengan 3 atau 4 orang. Hansem menjadi penasaran apakah Yang He sangat menyayangi salah satu dari mereka, yaitu sang atlet. Yang He menjelaskan bahwa sudah putus dengan pria itu sebulan lalu. Yang He malah memojokkan pria itu, karena mungkin dia mendendam saat Yang He putus dengannya. Karena dia pernah bertanya apa dia bisa menggantikan suaminya jika menyingkirkannya. Hansem dan San menemui atlet itu, Roh Jae-wook, dan Hansem bertanya bagaimana tangannya bisa terluka. Jae-wook pun menjawab itu karena saat berolahraga dia sering jatuh, dan Hansem hanya tersenyum mendengar itu. Kemudian saat Jae-wook sudah pergi, Hansem melihat luka yang sama saat dia memanjat tebing di pegunungan saat itu, dan Hansem pun menduga bahwa mereka berdua berkomplot. Setelah penyelidikan, mereka melakukan rapat bersama tim. Seo Yang He dan Roh Jae-wook adalah teman sekelas saat kelas 3 SMA. Mereka bertemu kembali saat bertemu di klub tenis. Dan ternyata Kang Chimok tidak memiliki asuransi jiwa. Jadi dengan kematian Chimok, semua asetnya diberikan kepada Yang He. Tanpa Chimok, mereka berdua akan diuntungkan. Tapi saat ini mereka butuh pengakuan dan bukti untuk menjerat mereka. Ina pikir,
Yang He yang punya ide untuk membuat Jaewok tertangkap kamera, serta membuang jasadnya di koper merah. Jadi mereka harus membuat salah satu dari mereka mengaku lebih dahulu, sehingga menemukan bukti yang nyata. Mereka mengundang Jaewok untuk diinterogasi. Hansem hanya menceritakan tentang nenek dan kakak Yang He yang tewas karena kebakaran. Saat itu tidak ada yang mencurigai Yang He karena dia hanya gadis berumur 13 tahun. Jadi tidak ada yang mencurigainya, orang-orang hanya mengasihi dia. Tapi tetangganya yang berumur 13 tahun tiba-tiba hilang entah kemana dan tidak ada yang mencari anak itu. Jadi anak hilang ini bisa saja akan menimpa kepada Jaewok karena saat ini Yang He mengaku bahwa yang membunuh suaminya adalah Jaewok. Hansem menunjukkan koper yang polisi temukan yang di dalamnya ada mayat Kang Chimok. Koper itu dibeli oleh Yang He 3 bulan lalu. Jadi bukankah lebih aman jika Jaewok ada di kantor polisi? Karena polisi sudah tahu bahwa Jaewok ada di sana saat Yang He memutilasi jasadnya. Semua orang yang terkait dengan Yang He sudah mati. Orang tuanya, neneknya, dan juga kakaknya. Dan Hansem penasaran apa yang akan terjadi kepada Jaewok nanti. Mendengar itu Jaewok muntah-muntah karena mengingat saat Yang He memutilasi suaminya waktu itu. Akhirnya Jaewok mengakui perbuatannya dan polisi menemukan anggota tubuh lainnya di sebuah gunung. Yang He dan Jaewok mengakui perbuatan dan mereka ditangkap atas tuduhan pembunuhan, mutilasi dan pembuangan jasad. Mereka memutilasi jasad itu agar tidak ditemukan. Mereka membuang bagian tubuh dengan cermat di Waduk Yongpyong dan gunung di dekat sana. Polisi menetapkan pembunuhan ini sebagai kejahatan terencana dan keji. Menurut polisi, korban pembunuhan mutilasi, pada saat bersamaan adalah tersangka utama dalam pembunuhan wanita pemilik bar whisky, Lee Myung. 아직 안 끝났어요. Menurut Ina, kasus ini belum terpecahkan, karena Lee Myung tidak dibunuh oleh Yang He maupun Chimok. Hansem menjadi penasaran, sebenarnya siapa yang membunuh Lee Myung jika bukan Yang He ataupun Chimok yang melakukan itu? Ina merasa dia belum yakin, karena semua orang yang dia kenal bisa menjadi tersangka, kecuali Hansem. Mendengar itu, Hansem merasa Ina sedang menyembunyikan sesuatu darinya. Ina sebenarnya terkejut saat menyadari selera dia dan Yang He sama. Mereka juga kehilangan orang tua karena kecelakaan saat kecil. Ina penasaran apakah dia terbiasa menipu orang seperti Yang He. Tapi Seung Jo merasa Ina tidak seperti itu, karena Ina selalu berbicara apa adanya. Ina pulang ke rumah, dia melihat paket yang ditaruh di kotak surat, ternyata itu adalah kepingan puzzle lagi. Betapa terkejutnya Ina karena gambar di puzzle itu menunjukkan mutilasi dari tubuh Kang Chimok.